Assalamualaikum sahabat-sahabat, selamat bertemu kembali di channel YouTube Ruyhan Yudhistira. Channelnya orang-orang semangat, pantang mengeluh dan pecinta kopi. Pick up kopi, pick up kopi, kopi Ecomax, jos. Ya, kawan-kawan, hari ini saya kedatangan tamu, kedatangan tamu seorang mantan guru honorer, ya. Nah, kita akan langsung bincang-bincang, ya. Namanya Kang Wahyudin Hidayat, betul ya? Betul sekali. Nah, tetapi lebih sering dipanggil dengan panggilan Kang Awerante. Kang Awerante. Kenapa harus pakai Rante? Karena rantai pokoknya. Rante, yes, pokoknya Rante. Iya. Oke, langsung aja Kang Awe. Siapa? Saya dengar Kang Awe ini adalah seorang sarjana, ya. Alhamdulillah. Ya, sarjana dengan keguruan dulu ya. Ya, Nah, betul. SPD ya. SPD, sarjana pameran dosen. Sarjana pameran dosen. Ya. Kalau nggak dikasih dosen nggak lulus ya. Oke, gini Kang Awe. Siap. Apa yang Kang Awe lakukan setelah Kang Awe keluar dari sekolah? Setelah dapat gelar SPD, ya. Pekerjaan apa yang Kang Awe ambil saat itu? Kalau itu saya langsung ini Pak, langsung ngajar sebagai guru honorer di SD dan di madrasah yayasan punya keluarga. Kang Awe ngajar apa? Ngajar guru olahraga Pak. Guru olahraga? Guru olahraga gitu. Dari mulai kelas 1 SD sampai 6 SD, dari mulai kalau SMA-nya dari mulai 1 SMA sampai 3 SMA. Anak-anak dan dewasa saya ajar olahraganya. Itu ngajar anak-anak SD, madrasah, iya. anak SMA juga. Anak SMA juga. Pekerjaannya banyak. Bukan pekerjaannya, bukan pekerjaannya, tapi yaitu satu paket dari mulai jajaran SD sampai SMA, kelas-kelasnya itu yang saya harus ajarkan. Semua Kang Awe yang ajar. Itu bagian dari tugas Pak. Oh, tugas ya, tugas dari kepala sekolahnya. sampai hari ini masih ngajar? Oh, alhamdulillah kalau hari ini enggak Pak, sudah enggak Pak. Saya udah resign Pak. Dari sana. Jadi berapa tahun jadi guru honorer? Kurang lebih 9 tahun Pak. Dari lulus 2019 langsung ngehonor sampai ya kurang lebih 9 tahun aja Pak. 9 tahun ya. Nah, Lama juga Kang Awe ya. 9 tahun. lumayan. Ya. Nah, kemudian Kang Awe memutuskan keluar dari profesi sebagai guru. Ya. Tentu ada alasan ini Kang Awe. Tentu ada alasan. Kenapa Kang Awe sekolah lama-lama 4 tahun loh ya? Iya. 4 tahun loh. Dengan biaya yang sangat luar biasa. Kemudian menjadi guru, kemudian kok setelah itu kenapa harus berhenti dari pekerjaan itu? Kenapa harus berhenti sebagai guru? Begitu Kang Awe. Ya. Sebelumnya saya udah coba beberapa kali bertahan ya dengan profesi waktu itu sebagai guru honorer, tapi beberapa kali tidak bisa mencukupi kebutuhan saya sebagai seorang kepala rumah tangga Pak. Oh, udah nikah? Alhamdulillah udah Pak. Oh, saya pikir 16 tahun Kang Awe. Ya. Makanya ini udah berkumis Pak. Biar senang aja Kang Awe. Iya. Udah menikah ya? Udah Punya anak? punya anak 2 Pak. 2. Nah, Jadi dengan menikah punya anak 2, gaji sebagai guru honorer belum bisa ya mencukupi kebutuhan diri saya sendiri dan keluarga saya, anak istri. terus selama 9 tahun kalau memang tidak cukup untuk biaya hidup, selebihnya dari mana? Selebihnya ya mungkin lebih ke tuhya ya Pak ya. Tuhya jawab. Dina butuh air Pak. Oh, dina butuh air. Dan dibantu subsidi dari
keluarga saya juga Pak, dari orang tua saya Pak. Disubsidi sama orang tua. Jangan ditiru guys ya. Ya, kecil dibesarkan, ya besar disekolahkan, berani nikah, habis itu masih subsidi sama orang tua. Dan oke, nggak masalah karena banyak orang juga yang seperti itu Kang Awe. Siap Pak. Nah, kemudian apa yang mendasari Kang Awe sampai memutuskan harus keluar nih dari profesi sebagai guru honorer? Apakah sekedar tidak mencukupi kebutuhan hidup? Apakah itu saja atau ada alasan lain? Saya harus melunasi hutang-hutang saya Pak. Hutang kepada teman-teman ya emang nggak terlalu banyak ya Pak ya. Kita teman-teman, terus dan hutang kepada bank Pak. Bank, dan lebih mendasarinya lagi yaitu saya harus kejar impian saya Pak, impian saya pribadi, impian keluarga saya, impian anak istri saya, dan impian orang-orang terdekat saya yang saya cintai. Ini sangat menarik Kang Awe. Ini kalau boleh tahu Kang Awe, apa sih sebenarnya yang Kang Awe impikan? Apa sebenarnya yang Kang Awe cita-citakan saat itu apa? Saat itu yang saya cita-citakan adalah satu Pak, saya ingin membahagiakan anak saya, istri saya, dan keluarga saya Pak. Intinya saya harus bisa menjadi tolak ukur juga ya untuk keluarga saya dari segi ekonominya, ingin membantu ketika kesusahan dalam hal bidang ekonomi, uang. Saya harus bisa Pak menjadi solusinya bagi mereka Pak. Guys, ternyata bisa benar juga ya. Biasanya sablon soalnya ya. Tapi malam ini benar ini ya. Malam ini benar. Kebetulan di coaching juga langsung sama Kak Suruhan. Ya, begini Kang Awe. Tadi saya dengar Kang Awe bilang ingin membahagiakan orang-orang yang terdekat yang cintai ya. Ada anak, ada istri, ada orang tua ya. Kalau boleh tahu apa sih yang ada dalam bayangan Kang Awe? Apa yang ingin Kang Awe berikan kepada mereka supaya mereka bahagia? Tentunya Pak, saya harus bisa membuat terutama tempat tinggal dulu Pak, buat keluarga saya biar nyaman. Buat rumah yang layak, ya, buat rumah yang layak dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya Pak. Memberikan yang terbaik buat mereka, apa yang diinginkan, saya sekuat tenaga harus bisa memenuhinya. Dan saya juga menginginkan untuk berangkat umrah bersama keluarga. Bukan hanya anak istri saya, bahkan orang tua saya, mertua saya yang di Cililin. Saya ingin berangkat bareng untuk umrah ke Baitul Pak. Dan tentunya kan itu kan membutuhkan uang sedikit ya Pak ya. Nah, perlu yang namanya usaha yang benar-benar yang bisa mewujudkan ya cita-cita dan impian barusan saya tadi. Luar biasa. Guys, saya nggak nyangka ternyata orang Sableng ini punya cita-cita yang sangat mulia ya. Ingin mengajak orang tuanya dan mertuanya pergi umroh bareng-bareng ya. Saya setuju dengan cita-cita Kang Awe, karena Kang Awe sudah punya istri, sudah punya anak, maka rumah tinggal itu akan menjadi satu hal yang wajib dimiliki ya. Jadi selama ini Kang Awe memang belum punya rumah? Belum Pak, masih tinggal bersama mertua di Cililin Pak. Jadi tinggal sama mertua. Mertua saya dikasih tempat ya sama mertua di Cililin, buat menempati bersama keluarga saya Pak. Oke, kalau itu sambil kesimpulan bahwa Kang Awe punya impian, punya cita-cita. Yang pertama adalah ingin punya rumah tinggal pribadi untuk tinggal Kang Awe bersama istri dan anak-anak, betul? Betul. Kemudian Kang Awe juga kepingin mengajak orang tua dan mertua pergi umrah bareng-bareng. Umrah bareng-bareng. Oke,
Saya tahu itu cita-citanya, maka Kang Awe alih-alih profesi karena untuk mencapai cita-cita itu. Dan ingin melunasi hutang-hutang yang nyangkut di bank salah satunya. Ya. Nah, selama 9 tahun bekerja, sudah terkumpul berapa tabungan supaya bisa beli rumah, supaya bisa daftarin umroh untuk orang tua dan mertua tadi. Kalau boleh kita tahu 9 tahun loh. Ya, jujur ya Pak ya, jangankan untuk menabung Pak, untuk kebutuhan sehari-hari saja masih jangankan Pak. Untuk beli bensin aja Pak, operasional ke sana kemari untuk saya ikhtiar berjuang yang tadinya ingin menabung ya Pak ya, itu sangat-sangat minim dan belum cukup Pak. Jadi ya untuk menabung pun ya sangat jauh lah untuk bisa menyisihkan sebagian dari hasil ikhtiar kemarin Pak. Jadi saya tahu sekarang, itu sebabnya untuk biaya hidup ada subsidi dari orang tua ya. Alhamdulillah. Karena memang dari gaji sebagai guru honorer memang tidak bisa mengcover kebutuhan hidup ya. Baru-baru menabung untuk beli rumah. Betul. Baru-baru menabung untuk daftarin umroh. Betul. Iya kan? Nah, padahal kalau keluar gagah ya Pak Guru ya. Wah, setelahnya gagah gitu. Pak Awe. Rapi, gagah, dan kalau ditutup rapi ya rapi gitu. Guru olahraga guys. Satu, dua. Rame, banyak seru kalau saya udah ngajar Pak. Anak-anak itu pada senang Pak. Gitu. Oke, Kang Awe. Nah, setelah keluar dari profesi guru, tentu Kang Awe punya alasan untuk mencapai cita-cita yang barusan. Betul. Nah, apa yang Kang Awe lakukan? Pekerjaan apa atau usaha apa yang Kang Awe lakukan sekeluar dari profesi sebagai guru honorer tadi? Ya, saya harus mencari peluang Pak. Nah, peluang usaha Pak, atau bisnis Pak, yang bisa mengkapar minimal kebutuhan saya dan impian saya Pak. Dan alhamdulillah waktu itu di tahun 2019 saya dipertemukan dengan yang namanya bisnis PTBS yang sekarang lagi viral Pak. Waktu itu saya dan teman saya mengikuti seminarnya Pak. Ini bisnis apa sih? Nah, saya ikuti seminarnya waktu itu bersama teman saya di suatu hotel di Bandung ya. Saya ikuti pelan-pelan, saya pelajari. Ini insya Allah yang akan menjadi wasilah asbab solusi buat saya untuk mewujudkan impian-impian saya yang tertunda yang untuk keluarga saya ini. Sudah ikut bisnis itu? Sudah Pak. Apa nama bisnisnya? Nama bisnisnya PTBS, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi Pak. Wow. Multi level marketing. Yes. Guys, sarjana pendidikan guys, guru olahraga kuliah 4 tahun. Akhirnya daftar juga join Eko Racing ya. Anak kepepet Pak. Anak kepepet gak punya modal. Waktu keluar resign dari sebagai guru olahraga, guru honorer, ya saya hitung-hitung Pak, kalau ingin punya usaha sendiri harus punya modal yang luar biasa Pak. Nah waktu itu saya ikuti semenjak tadi ya, ternyata untuk memulai suatu bisnis ya di PTBS ini modalnya sangat terjangkau Pak, kecil Pak, tapi potensinya yaitu saya lihat karena memutuskan bergabung karena saya lihat potensinya juga Pak ya, di bisnis PTBS ini bisa saya dapatkan rumah, mobil itu secara cash ya, gitu Pak. Oke. Kalau begitu sebenarnya gini, ketika mendengar informasi, diajak ke seminar, dijelaskan bisnisnya, kemudian Kang Awe memutuskan gabung. Memutuskan bergabung karena saya juga lihat itu Pak, waktu itu Pak, lihat ibu-ibu namanya Ibu Mia Pak. Seorang testimoninya waktu itu seorang ibu rumah tangga, Ibu Lulur ya, tentang Ibu Lulur. Lulur yang gaptek Pak,
yang gaptek bisa sukses di bisnis tersebut Pak, bisnis PTBS ini Pak. Dalam waktu 3 bulan udah bisa mendapatkan bonus 150 juta satu mobil cash Pak. Nah dari itu saya mikir, wah seorang ibu-ibu saja yang gaptek tukang lulu bisa Pak. Oh, saya kan sarjana. Dosen. Tapi ya alhamdulillah saya juga mikir saya nggak gaptek-gaptek amat gitu. Makanya itulah acuan saya untuk bergabung di PTBS. Salah satunya saya bisa menjalankannya Pak. Karena yang orang lain yang seperti itu aja ya, ibu-ibu yang gaptek bisa, saya pasti lebih bisa Pak. Ya. Gitu. Kan ketika ditawarin bisnis ini banyak orang yang nggak mau gitu kan. Nah ketika Kang Awe memutuskan saya ikut, saya join, itu pasti ada alasan yang paling kuat. Mengapa kok tiba-tiba saya ikut bisnis ini, saya join PTBS, saya join Eco Racing. Apa alasan yang paling kuat? Apa yang Kang Awe lihat dari PTBS ini? Yang saya lihat satu Pak, waktu itu Pak, saya yakin bisa melunasi hutang-hutang saya tadi Pak, ke bank yang nominalnya lumayan besar kalau bagi saya ya, 100 juta Pak. Nah itu saya satu alasannya. Yang kedua yang tadi Pak yang saya jelaskan, ini salah satu perusahaan peluang usaha bisnis yang bisa mewujudkan impian saya tadi Pak. Oh jadi Kang Awe melihat apa yang Kang Awe inginkan itu ada di PTBS? Ada Pak. Misalnya apa? Misalnya saya bisa melunasi hutang-hutang tadi ya. Oke. Kedua, saya bisa membuatkan rumah yang layak buat anak dan istri saya. Ketiga Pak, saya yakin bisa memberangkatkan keluarga saya, anak istri saya, orang tua saya, dan mertua saya ke Tanah Suci Pak. Karena ya itu tadi Pak, modalnya kecil, sangat terjangkau, bisa dijalankan sama siapa aja. Buktinya ibu-ibu tukang menurut saya bisa ya gaptek, apalagi saya sangat bisa ya Pak ya. Dan uangnya gede Pak, uangnya gede, bonusnya gede. Maka dari itu saya putuskan Pak, saya gabung dan saya putuskan juga untuk berjuang bersama PTBS ini Pak. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, saya nggak nyangka ya, ternyata Kang Awe yang dikenal sebagai anak Bangor Sableng ternyata punya cita-cita yang sangat luar biasa, yang begitu mulia. Dia ingin membawa kedua orang tua dan mertuanya umroh ya. Nah begini Kang Awe, Siapa? kan kalau mewujudkan cita-cita itu ingin punya rumah, ingin lunas hutang, ingin ajak orang tua dan mertua umroh, walaupun butuh dana besar, kan tidak harus PTBS, usaha lain, buka usaha kan bisa juga. Kenapa pilih PTBS, kok tidak buka usaha sendiri apa gitu? Justru itu Pak, buka usaha apa gitu kan ya. Saya juga tahu Pak, pertama perlu modal Pak, dan kedua perlu ilmunya Pak. Ilmunya gitu, nggak sembarangan gitu kan. Itu Pak yang paling utamanya Pak. Dan di PTBS ini ya saya lihat modalnya relatif kecil dan bisa dijalankan sama siapa aja Pak. Jadi intinya bukan tidak kepingin buka usaha, ya kepingin sih kepingin. Udah coba sebelumnya, udah coba. Makanya saya punya hutang juga Pak ke bank senilai 100 juta waktu itu, karena modal saya pingin coba usaha sendiri Pak gitu. Namun gagal dan uang yang saya pinjam pun habis Pak. Usaha nggak jalan, cicilan tetap jalan gitu. Resiko usaha ya. Iya.
Oke, siap, paham kalau begitu saya. Nah. Ya, paham. Nah, ketika dulu Kang Awe 9 tahun menjadi seorang guru honorer apa guru horor ya? Guru horor. Guru horor ya. Horor. Jangankan untuk membeli sepeda motor guys, jangankan untuk daftarin umroh, apalagi untuk beli rumah, nabung, ya kan, untuk makan dan kebutuhan keluarga saja masih harus disubsidi sama orang tua. 9 tahun Mbak ya. Lumayan. Sekarang di Kang Awe ikut bisnis eco racing PTBS ini berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun Pak. 2 tahun. 2 tahun. Oke, saya kepingin tahu. Ya, 2 tahun di PTBS dibandingkan 9 tahun menjadi guru honorer ya. Nah, apa yang sudah Kang Awe dapatkan dari PTBS setelah menjalankan bisnis ini 2 tahun? Bukan hanya bonus yang saya dapatkan, bukan hanya uang yang saya dapatkan, bukan hanya kebutuhan yang saya dapatkan, tapi saya mendapatkan satu Pak, keluarga baru Pak, ya, teman-teman baru yang positif Pak, ya, dan sangat-sangat baik. Lingkungan orang-orang semangat positif, orang positif gitu kan. Dan alhamdulillah Pak, kurang lebih 2 tahun ini mungkin prestasi belum seberapa ya, hanya baru dapat 2 motor senilai 20 juta 20 juta kali 2 lumayan ya Pak ya. 40 juta 40. Terus 2 unit mobil cash senilai 110 juta 300 juta ya, itu dari segi 300 tambah 40 nanti 340 juta. Nah, ini hadiahnya Pak. Masih ada bonus-bonus yang masuk rekening juga? Wah, jelas Pak. Itu kok dibilang belum seberapa? Ya karena dulu 9 tahun nggak bisa begitu loh. Karena ya potensinya tadi Pak, uangnya di PTBS gede Pak. Gede Pak. Jadi 350 juta itu terlalu kecil untuk ukuran potensi bisnis ini, gitu Mas. Terlalu kecil untuk ukuran potensi bisnisnya. Gitu. Masih ada yang harus diperjuangkan berikutnya. Jadi kesimpulannya setelah 2 tahun ini satu persatu cita-cita Kang Awe tercapai. Yang pertama cita-cita melunasi utang. Iya Pak. Sudah melunasi utang ya. Iya. Kemudian ingin membahagiakan keluarga. Sudah pakai motor atau mobil Kang Awe? Alhamdulillah motor dan mobil Pak. Masih kreditan lagi? Alhamdulillah udah lunas. Cash ya? Cash ya. Siap, alhamdulillah ya. Kang Awe, saya turut gembira, turut senang dengan kabar seperti ini. Ini juga berkat bimbingan dari Bapak sendiri, dan Kang Sandri yang lagi di sini gitu Pak. Oke, setelah mendapatkan semua itu, apakah masih ada lagi yang ingin dicapai Kang Awe dalam waktu dekat ini? Target selanjutnya apa? Target selanjutnya yaitu kalau pencapaian dari perusahaan PTBS ini Big Mo Cash ya Pak ya, Pajero Cash nilai 500 juta, dan insya Allah kalau saya bisa dapatkan reward tersebut senilai 5 juta itu, saya akan mewujudkan salah satu sedikit impian saya. Pertama Pak, ingin memberangkatkan dulu umroh keluarga yang tadi ya Pak ya. Yang kedua, membangun rumah kecil-kecilan sederhana tapi nyaman buat keluarga kecil saya Pak. Biar nggak nebeng terus. Iya, biar nggak nebeng terus. Itu lumayan Pak, uang 500 juta itu insya Allah bisa saya membuatkan tempat yang layak buat keluarga saya gitu Pak. Nah, Kang Awe saat ini optimis nggak, yakin nggak bahwa Kang Awe bisa nembus reward yang 1,5 miliar itu? Oh, optimis banget Pak. Optimis banget Pak. Yakin ya? Yakin 1000% Pak. Oke. Yakin 1000%. Saya suka ini ya. Karena gini, kalau kita yakin,
pikiran kita yakin, maka apa yang kita yakini itu mendekati sebuah kebenaran. Betul. Ya, jadi manusia itu adalah produk dari apa yang ada dalam pikirannya. Kalau pikirannya bisa, maka hasilnya bisa. Ya, makanya kalau Kang Awe, oh optimis Pak, yakin 100%, saya udah yakin Kang Awe pasti dapat semua itu. Amin, amin. Ya. Amin. Nah, kawan-kawan, itulah bincang-bincang dengan sosok seorang mantan guru Horor. ya, guru honorer, dan saya jadi tahu alasannya kenapa akhirnya Kang Awe memutuskan join PT BES, Joint Eco Racing ya. Ternyata ada cita-cita yang ingin Kang Awe capai, dan ternyata setelah berbagai profesi dilakukan, Kang Awe tidak berhasil mewujudkan impiannya. Dan setelah ikut PT BES, satu persatu impiannya sudah mulai terwujud. Nah, saya ingin mendengar Kang Awe, barangkali ada pesan buat orang-orang yang baru lulus, sarjana-sarjana baru, atau orang-orang yang baru menikah, terutama buat mereka yang laki-laki, para suami, ya. Barangkali ada pesan khusus buat mereka, singkat saja. Ya, pesan-pesan saya intinya jangan berhenti berusaha dalam